Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Dede Daniel, dalam Suara Kemenangan. Video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk saudara, yang mengingatkan posisi saudara bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa sampai kepada edisi ke-8 di dalam video khotbah singkat Suara Kemenangan ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saudara, pada kesempatan ini saya berada di rumah salah seorang jemaat binaan Papa mertua saya yang berlokasi di Evergreen, Canton, Palembang, Sumatera Selatan. Kami bersyukur kami bisa tinggal beberapa hari di tempat ini dan menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di tempat ini. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kembali dalam Suara Kemenangan saya mau mengingatkan saudara bahwa saudara orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan pada kesempatan ini saya mau sharing firman Tuhan yang berjudul orang-orang yang menang mudah mengampuni. Orang-orang yang menang mudah mengampuni. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membuka di dalam Efesus 4 ayat 32. Bila saudara memiliki Alkitab, saudara bisa membacanya dengan saya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara, banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam pahit hati dan sakit hati terhadap sesamanya, terhadap kakak atau adiknya, terhadap sesama anggota gereja, terhadap temannya, dan mereka tidak berbicara untuk beberapa tahun. Saudara, mereka membuang-buang waktu, membawa beban roh tidak mengampuni ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa ini bukan karakter orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui darah Kristus. Orang-orang percaya yang sudah menang di dalam Tuhan memiliki kekuatan dan kemauan untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah mengampuni. Yesus pernah berkata, saudara, di dalam Matius 6 ayat 14 bahwa karena dicau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan kamu. Saudara, ayat ini muncul sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, dimuliakan duduk sebelah kanan Bapa. Saat Yesus sudah mati bangkit untuk kita, Rasul Paulus yang merupakan rasul setelah kematian kebangkitan Yesus menulis di dalam Efesus 4 ayat 32 ini, kita mengampuni bukan karena kita takut tidak diampuni oleh Tuhan. Kita mengampuni bukan karena kita mengalami kengerian, dosa kita tidak diampuni. Tidak, karena itu semua sudah selesai dilakukan. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai ayat 35, Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang yang berhutang 10.000 talenta lalu diampuni oleh tuannya. Lalu pada saat dia bertemu dengan temannya yang hanya berhutang 100 talenta atau 1% dari hutangnya, orang ini membawa temannya ke penjara. Dan ini contoh yang seringkali terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kita yang sudah diampuni dosanya, yang dosanya berlimpah-limpah, sangat besar sekali sudah diampuni, tetapi pada saat orang bersalah kepada kita, kita tidak mau mengampuni mereka, baik itu mungkin suami, istri, anak-anak, atau teman kita. Saudara, karena kita sudah diampuni, maka mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita atau musuh kita atau orang yang kita benci adalah hal yang wajar yang mesti kita lakukan di dalam Tuhan, karena kita orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk mengambil keputusan dan melangkah bebas dari roh tidak mengampuni ini dan mulai melepaskan pengampunan. Dan pada kesempatan ini saya mau memberikan 4 alasan mengapa kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama adalah pada saat kita mengampuni, diri kitalah yang dirugikan. Maksud saya, pada saat kita tidak mengampuni, diri kita lah yang dirugikan. Pada saat kita tidak mau mengampuni, diri kita lah yang dirugikan. Tidak ada orang lain yang dirugikan, termasuk orang yang saudara benci, musuh saudara, orang yang saudara tidak senang. Mereka mungkin sudah hidup dengan bahagia, mereka punya keluarga, mereka sukses dalam bisnis dan usaha mereka. Tapi saudaralah yang dirugikan pada saat saudara menahan pengampunan itu. Jadi pada saat kita tidak mengampuni, hanya kitalah yang dirugikan. Yang kedua, saat kita mengampuni, kita melepaskan beban dalam diri kita yang kita bawa setiap hari di pundak kita, karena kita menahan kebencian, kegeraman terhadap orang yang kita benci. Jadi saudara, mari lepaskan pengampunan itu dan lepaskan beban yang menghimpit hidup kita, sehingga kita bisa hidup dengan bebas dan merdeka di dalam Tuhan. Yang ketiga, saat kita mengampuni,
saat kita tidak mengampuni, saudara, saat kita tidak mengampuni berarti kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saat kita tidak mau mengampuni, kita menjauh dari kasih karunia Tuhan yang bisa menyebabkan kita timbul kerusakan atau kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena orang yang tidak mau mengampuni biasanya akan berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan orang yang mereka benci. Dan ini tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena kita sudah ditebus, diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang menang, maka kita harus berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan berada dalam kasih karunia Tuhan adalah pada saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang terakhir, yang keempat, saya mau berikan kepada saudara semua yang mendengar program ini, mengampuni adalah hal yang wajar. Kita orang-orang menang akan sangat mudah untuk mengampuni. Karena itu saudara-saudara, ingat sekali lagi posisi saudara lebih dari pemenang. Dan orang-orang yang menang akan sangat mudah untuk mengampuni. Sekali lagi saya simpulkan, yang pertama, saat kita tidak mengampuni, diri kita lah yang rugi. Yang kedua, saat kita mengampuni, kita melepaskan beban kita. Yang ketiga, kalau kita tidak mengampuni, kita menjauh dari kasih karunia Tuhan yang menyebabkan kita berada dalam kerusuhan dan juga kecemaran. Dan yang terakhir, orang yang menang pasti bisa mengampuni. Oh haleluya, saya berdoa buat saudara biar firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita bersama. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Saya berdoa untuk para pendengar yang menyaksikan program ini, sehingga mereka semua boleh diubahkan dan dikuatkan untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam Engkau kami sanggup melakukan segala perkara, termasuk mengampuni orang lain. Haleluya, amin. Saya percaya saudara diberkati. Bagikan program ini kalau saudara merasa diberkati, dan biar orang lain juga mengerti dan diingatkan lagi bahwa orang yang menang bisa mengampuni orang lain. Haleluya. Sampai berjumpa di kesempatan yang mendatang, dan ingat selalu bahwa saudara adalah orang yang menang dan selamat menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bye-bye.